Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ismiyah, NPM 219010111186. Saya akan memaparkan materi tentang model penelitian pengembangan Borg-Engel. Pada awalnya, penelitian R&D diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung tombak dari suatu industri dalam menghasilkan produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Hampir 4% biaya digunakan untuk penelitian ini. Bahkan untuk bidang-bidang tertentu seperti komputer dan farmasi, alokasi biayanya dapat melebihi 4%. Sedangkan dalam bidang sosial dan pendidikan, peranan R&D masih sangat kecil, yakni kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa kemajuan dalam bidang pendidikan agak tertinggal jika dibandingkan dengan bidang lain, seperti yang dikemukakan oleh Borg-Engel. Unfortunately, R&D still plays a minor role in education. Less than 1% of education expenditures are for this purpose. This is probably one of the main reasons why progress in education has lagged far behind progress in other fields. Selanjutnya adalah pengertian R&D. Menurut Borg-Engel, educational research and development is a process used to develop and validate educational product. Artinya, bahwa penelitian pengembangan pendidikan atau R&D adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Kemudian selanjutnya tentang karakteristik dan bidang kajian R&D. Borg-Engel menjelaskan 4 ciri utama dalam penelitian R&D, yaitu pertama, studying research findings pertinent to the product to be developed. Artinya, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, developing the product based on these findings. Artinya, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Kemudian ketiga, field testing it in the setting where it will be used eventually. Artinya, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Kemudian yang keempat, revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Artinya, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Lalu kemudian model-model Borg-Engel. Secara ringkas, langkah-langkah penelitian R&D menurut Borg-Engel diuraikan sebagai berikut. Ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu Research and Information Collection, atau yang biasa dikenal dengan penelitian dan pengumpulan data. Langkah pertama ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Untuk melakukan analisis kebutuhan, ada beberapa kriteria yang terkait dengan urgensi pengembangan produk dan pengembangan produk itu sendiri. Juga ketersediaan SDM yang kompeten dan kecukupan waktu untuk mengembangkan. Adapun studi literatur dilakukan untuk pengenalan sementara terhadap produk yang akan dikembangkan, dan ini dilakukan untuk mengumpulkan temuan riset dan informasi lain yang bersangkutan dengan pengembangan produk yang direncanakan. Sedangkan riset secara kecil perlu dilakukan agar peneliti mengetahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Menyusun rencana penelitian meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, dan juga kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas, yang merupakan rencana dari planning. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal.
Langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik, penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, termasuk di dalamnya antara lain pengembangan bahan pembelajaran, proses pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Kemudian yang keempat adalah preliminary field testing, yaitu uji coba lapangan awal. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak, baik substansi maupun metodologi. Misal, uji ini dilakukan di 1-3 sekolah, menggunakan 6-12 subjek uji coba. Berupa guru, selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara, dan pengedaran angket, pengumpulan data dengan kuesioner, dan observasi yang selanjutnya dianalisis. Kemudian langkah yang kelima yaitu main product revision atau revisi hasil uji coba. Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal. Kemudian, main field testing, yaitu uji lapangan produk utama. Langkah ini merupakan uji produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain atau pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Hasil dari uji ini adalah diperolehnya desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Contoh uji ini misalnya dilakukan di 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Pengumpulan data tentang dampak sebelum dan sesudah implementasi produk menggunakan kelas khusus, yaitu data kuantitatif penampilan subjek uji coba yang bermacam guru sebelum dan sesudah menggunakan model yang dicobakan. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi dan kalau mungkin dibandingkan dengan kelompok pembanding. Langkah yang ketujuh adalah operational product revision atau revisi produk. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi perbaikan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari hasil uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang dikembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal, penyempurnaan produk ini didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Langkah yang ke-8 adalah operational field testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Hasil uji lapangan berupa model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Misal, uji ini dilakukan di 10-30 sekolah dengan 40-200 subjek. Pengujian dilakukan melalui angket, wawancara, observasi, dan hasilnya dianalisis. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu final product revision atau revisi produk final. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penyempurnaan produk akhir memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Penyempurnaan didasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala luas. Kemudian, langkah yang terakhir adalah dissemination and implementasi atau diseminasi dan implementasi. Diseminasi dan implementasi yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktik pendidikan. Penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Distribusi produk harus dilakukan melalui
quality control. Di samping harus dilakukan monitoring terhadap pemanfaatan produk oleh publik untuk memperoleh masukan dalam kerangka mengendalikan kualitas produk. Yang kemudian kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya, model Brock and Gall bagian dari penelitian pengembangan R&D yang memiliki kelebihan. 1. Mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak atau real needs in the here and now melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Kelebihan yang kedua yaitu mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai validasi tinggi karena dilakukan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh para ahli. Yang kemudian ketiga, mendorong proses inovasi produk yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan modal atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Kemudian yang keempat yaitu merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan lapangan. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedurnya yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua yaitu tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditujukan untuk pemecahan masalah here and now dan dibuat berdasarkan sampel atau spesifik, bukan populasi. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian memerlukan sumber dana dan sumber daya yang cukup besar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.